Baikkan terus. Ya, itu ini diambil dari Qatrul Ghuais yang kemarin saya tampilkan Arabnya. Kadang-kadang kita lagi-lagi oleh setan diplesetkan. Allah, lihat aja tulisannya juga Latin. Paling karangan jejen itu. Makanya saya angkat lagi kemarin yang Arabnya. Lalu saya minta untuk membaca. Ternyata kebanyakan nggak bisa lagi. Dikasih Latin menyalakan, dikasih Arabnya nggak bisa. Ya udahlah, terserah kamu sayang. Ilaha illallah menembus 7 latifah. Sebagian guru tarekat sangat ketat di dalam mengawal latifah-latifah. Sehingga peningkatan zikir latifah betul-betul dikontrol oleh guru. Murid ABCD baru latifah 1, latifah qol. EFG sudah latifah 2. Selanjutnya demikian. Kok Suryalaya nggak begitu sih? Tergantung kebijakan sang mursyid. Bahkan ada tarekat lain, maaf, menurut pemikiran beliau perlu jelas kepangkatan gitu seolah-olah. Maka yang namanya khotam itu adalah upacara peningkatan tingkat. Namanya juga khotam. Khotmu itu ujung. Jadi upacara peningkatan tingkat. Saya ketemu seorang mursyid dari tarekat Qadiriyah Naqsabandiyah Rifaiyah. Masih famili saya. Guru besar beliau. Beliau mengatakan, setiap haul di pesantren itu insya Allah sudah hampir 15 kali saya terus. Jadi termasuk langganan haul sih. Kenapa? 1, nggak pernah minta imbalan. Yang kedua, walaupun nggak pernah jadi murid yang dihaulkan, saya bisa menduga. Yang dihaulkan adalah alim. Kok Pak Jajan kasyaf seperti itu? Ya masa disebut kiai sih kalau bukan alim gitu. Lalu abid ahli ibadah pasti loh. Kalau jadi kiai malas ibadah, siapa yang mau ikut? Lalu saya menyebutnya sufi, seorang ahli tasawuf. Mujahid, seorang pejuang. Mengangkat 4 poin itu saja, itu nggak selesai 2 jam. Maka saya di Jawa Barat nyaris jadi pelanggan haul pesantren-pesantren besar itu. Haulnya YCC. Nah, beliau waktu masih hidup kepada saya bicara, ajengan, kalau di Mamak mah di sini belum pernah khotaman. Belum pernah khotaman. Kenapa Mama belum pernah? Ya siapa yang mau ditingkatkannya, mau ditingkatkan pangkatnya? Karena pemahaman beliau khotam itu peningkatan. Di Suryalaya, ikhwan yang baru nongol aja udah bisa ya latif. Itu ijtihadnya guru itu. Bersyukurlah kita punya guru sangat bijaksana. Jangan sebut maha bijaksana, yang maha Allah, tapi sangat bijaksana. Dan gak perlu ijazah lagi khotaman. Siapa orang yang sudah mendapatkan talqin zikir TKN langsung please mengamalkan khotam dan manakibat. Ya. Tidak banyak syarat. Asal orang minta talqin dimanapun, di pematang sawah juga oke. Wudhu talqin. Lagi ngopi di warung kopi saya, itu kan kopi, Pak saya punya talqin, wudhu talqin di situ. Jorok amat, bukan jorok, fleksibel. Apa pasti mengamalkan Pak? Yang datang jauh-jauh aja, sengaja datang pengen talqin, lalu mendapatkan talqin belum tentu mengamalkan. Kalau soal mengamalkan, dan sedikit orang datang ke ahli tarekat, bukan minta zikirnya, minta doa, banyak rezeki. Itu urusan di dalam kalbu masing-masing lah. Baca aja diri sendiri. Gak usah saya sebut. Ya. Baik. Oh begitu. Amalkanlah. Ini sudah teruji. Diamalkan oleh ribuan bahkan jutaan manusia di dunia. Bahkan saya menduga bukan hanya umat Nabi Muhammad.
Buktinya umat-umat dulu banyak walinya. Keliru kita mengatakan zaman para nabi, lalu para sahabat, selanjutnya para wali. Ini yang terkenal seperti itu. Kenapa masyarakat kita pandangannya seperti itu? Karena ketika hadarat susunannya begitu. Mula-mula kepada Nabi Muhammad, setelah Nabi, para nabi yang lain, baru sahabat Nabi, baru tabi'in, baru kepada para wali. Jadi seakan-akan kurun waktu itu begitu. Zaman Nabi dulu, saya tanya kepada masyarakat, duluan Nabi, duluan wali? Nabi, kata orang. Sini juga kalau saya tanya begitu. Cuman gak saya tanya aja. Jawabannya udah tahu. Duluan Nabi, duluan wali? Nabi. Seakan-akan para wali itu baru ada setelah habisnya para nabi. Saya tanya, Ashabul Kahfi wali apa nabi? Duluan Ashabul Kahfi, duluan Nabi Muhammad. Itu kan? Nyata, faktual, testimoni, bukti. Sayyidah Maryam, Ibu Maryam, nabiyah apa waliyah? Kalau ditinjau dari ilham, wahyu dari Allah, ada loh ulama yang menyebutnya dia nabiyah. Kenapa oleh Pak Jajan tidak dikembangkan aja bahwa Maryam adalah nabiyah? Sudah menjadi syarat bahwa nabi tidak boleh perempuan. Dipotong dengan itu. Maka masuknya kemana Maryam? Waliyah. Itulah yang saya sebut kemarin. Para wali itu zaman dulu, sekarang, dan nanti. Dulu, sekarang, dan nanti. Wali itu nggak ujuk-ujuk, tapi diproses. Bahkan wali boleh dari para mantan. Disebut kemarin kan? Bukan sebatas mantan kades, mantan camat, mantan orang-orang nggak bener. Contohnya Umar bin Khattab. Contohnya Robi'ah Adawiyah. Sudah disebut kemarin. Oh, dikira wali itu harus nyantri sejak kecil. Enggak, Pak. Banyak orang yang sekian puluh tahun jadi orang gak bener, lalu taubat, sah. Kira-kira orang seperti kita boleh daftar menjadi bahan wali gitu? Boleh nggak? Nggak berani ngomong kebanyakan. Ini ngomong terpaksa saya pakai jabatan Rois. Ini yang ngomong Rois, yang punya wewenang. Tak keluarkan SK-nya. Ditandatangani oleh Bayaya Habib Lutfi. Harus itu, perlu itu. Untuk kondisi Indonesia mesti pakai gitu-gituan. Oh iya ya. Karena banyak orang menganggap bahwa wali adalah orang dulu. Sedangkan kita orang sekarang. Maka orang sekarang bukan orang dulu. Karena orang dulu nggak boleh mendaftarkan diri. Yang nggak boleh itu belum apa-apa sudah ngaku. Nah, itu yang nggak boleh. Sebut saja kita ini di pantai, sedangkan harus berjalan ke puncak gunung. Diperkirakan 20 km. Nah, saya mau nanya, kalau orang yang masih di pantai sudah mulai berjalan menuju puncak, bolehkah disebut ia sudah melakukan perjalanan? Ia sudah mulai melakukan perjalanan? Menuju mana? Nggak salah kalau Anda mengatakan, sebenarnya saya sih puncaknya wusul, puncaknya takwa sempurna, puncaknya itu wilayah kewalian, tapi saya masih di sini banget gitu. Kapan kira-kira? Nggak tahu. Mungkin sampai mati nggak tercapai, nggak apa-apa. Yang penting menjalani. Ini rumus loh. Kalau Anda ilmuwan, omongan saya ini akan digarisbawahi dengan tinta emas. Karena meluruskan pemikiran yang macet ratusan tahun. Mana mungkin kita siwa? Habis. Cari gurunya. Udah nggak ada gurunya.
Cari kitab yang enggak ada. Jadi ya udah kita mah gini aja. Sesat itu. Tapi tidak akan dibubarkan oleh majelis ulama. Karena yang membubarkan juga masih begitu. Ini kalau Pak Jajan udah keluar NU-nya, gayanya selalu begitu. Rata-rata ulama NU paling pinter ngolah omongan begitu. Bahasi Musadi kalau ditanya, Yai, waduh banyak orang salah paham kepada saya. Oke, biasa Yai Jajan. NU gudangnya salah paham. Maka Gus Dur mengatakan, itu aja repot. Supaya menenteramkan hati. Baik. Menembus ilah, nembus illallah. Jadi semua gudang sifat manusia diolah dengan la ilaha illallah. Sangat berbeda dengan la ilaha illallah yang tanpa metode. Bisa jadi kalau gemak suaranya, mungkin lebih hebat sang orator, sang pembicara, sang penceramah, kondang atau tangguh di tengah lapangan. Pernah dengar seorang penceramah di tengah lapangan? Saudara-saudara sekalian, mari kita ucapkan la ilaha illallah. Salah satu berat 3 kali. Bergemalah saudara-saudara, diangkat oleh wartawan nanti di koran. Bergemalah suara la ilaha illallah, hampir menggetarkan seluruh lapisan langit dan bumi. Dengan hormat kalau ditanya, tembusnya sampai kemana? Ini sih nggak bicara tembus-tembusan.